94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Kami kembali menjumpai Anda dalam siaran Jaksa Menyapa untuk bersamaan kita di hari ini, di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Seperti biasa tentunya program Jaksa Menyapa yang merupakan kerjasama antara Radio Republik Indonesia dengan Kejaksaan, dan untuk edisi kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang tentu melalui acara ini bisa mendekatkan jarak begitu ya antara masyarakat dan kejaksaan, termasuk Anda bisa mendapatkan tentunya informasi, solusi, pencerahan terkait permasalahan hukum yang dihadapi, dan tentu ini bisa memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum. Nah, pendengar, di program Jaksa Menyapa kita untuk sore hari ini, seperti yang Anda saksikan pendengar, kami bukan hanya live di FM 94,4 dan juga AM 630 kHz. Anda juga bisa saksikan tayangan live kami di streaming YouTube RRI Makassar dan juga melalui Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda sebentar pendengar yang ingin bergabung sambil tentunya mendengarkan penjelasan dari narasumber kami, Anda pun bisa bertanya, yang tentu ini bisa memberikan pencerahan begitu ya, dan menambah wawasan kepada masyarakat agar lebih sadar hukum. Anda bisa bergabung bersama kami sebentar melalui telepon interaktif di 082134 94440 dan juga melalui pesan singkat SMS ataupun WA di 08114103 kali, atau Anda yang saat ini menyaksikan tayangan live kami bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Di studio ini dia narasumber kami, yaitu pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Bapak Andi Hasanuddin SHMH, dan segera kita menyapa beliau pendengar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi Hasanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Siapa namanya? Dengan Idam, Pak Hasan. Mas Idam. Ini tadi selamat sore. Siap. Padahal sudah ngobrol-ngobrol pendengar di depan, tetapi lupa tadi saling ini. Dan pendengar, ini seperti yang Anda saksikan di studio, kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan Pak Hasan ya. Pak Hasan hadir sendiri sore hari ini tentu dengan jaga jarak dan tetap dengan menggunakan masker. Nah, Pak Hasan, kabar sehat? Kabar sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat dan selalu menetapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Jaga jarak, pakai masker, dan hindari kerumunan. Baik, seperti yang kita lakukan tentunya ya di studio saat ini, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu melaksanakan aktivitas, dan tentu ini juga sebagai upaya salah satu Jaksa Menyapa ini adalah upaya untuk mendekatkan jarak antara masyarakat dengan kejaksaan, seperti itu dikemas dalam perbincangan santai. Nanti ada lagu-lagu juga, termasuk ini akan menambah wawasan kita agar kita lebih sadar hukum pendengar. Dan untuk topik sore hari ini yaitu pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, untuk Anda juga yang ingin tahu lebih jelasnya sebentar apa itu unit pengendalian gratifikasi, apa itu gratifikasi, macam-macam gratifikasi itu seperti apa, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Bapak Hasan. Baik, Pak Hasan, ini di awal kebersamaan kita tentunya pendengar juga ingin mengetahui nih kinerja Kejaksaan Negeri Luwu Timur khususnya, termasuk juga pengantar awal sesuai dengan tema kita sore hari ini. Pak Hasan, silakan. Ya, terima kasih Mas Idam. Jadi buat para pendengar, khususnya pendengar di Kabupaten Luwu Timur, semoga bisa
mengikuti siaran radio hari ini bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Timur sedang berjuang dalam rangka untuk menggapai predikat WBK dari Kemenpan RB. WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi. Salah satu indikatornya yaitu adanya ruang kerja yang profesional di lingkup kejaksaan. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 3 tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, maka kami dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga telah membangun UPG di daerah, di mana dalam hal ini secara ex officio untuk di level Kejari dibina oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri, dan tentunya saya selaku pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai ketua daripada UPG tersebut. Tentunya kami berharap adanya unit pengendalian gratifikasi di lingkup Kejaksaan Negeri Luwu Timur dapat menciptakan suasana kerja yang profesional sesuai dengan moto kami di Luwu Timur. Kejaksaan Negeri Luwu Timur berintegritas, memiliki kapasitas dan penuh dengan loyalitas, serta semua orang bekerja dengan profesional. Demikian, Mas. Baik. Nah, mengawali kebersamaan kita tentunya juga masyarakat pendengar kita ingin mengetahui nih program kegiatan selama ini dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur ini seperti apa akhir-akhir ini? Ada yang ingin disampaikan? Jadi kami lagi fokus dalam hal untuk meraih predikat WBK. Semua bidang bekerja untuk membuat perubahan. Kami dari bidang pemeriksa khususnya sesuai dengan peraturan Jaksa Agung juga tadi telah membuat unit pengendalian gratifikasi, di mana di kantor kami itu masyarakat kadang mungkin karena pengaruh budaya ketimuran kadang tidak tahu bahwa yang mereka perbuat itu adalah hal yang melanggar hukum, sehingga adanya misalnya pemberian-pemberian yang diberikan kepada aparat, itu yang kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa istilah dalam hal ini adalah gratifikasi adalah pemberian kepada aparat atau pegawai negeri, itu adalah hal yang dilarang oleh undang-undang. Kami dari pemeriksa terus menekankan itu kepada jajaran kami bahwa tidak boleh menerima apapun yang berhubungan dengan tupoksi kita. Kita harus bekerja dengan profesional, kita melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Demikian. Baik. Nah, berbicara mengenai unit ini sendiri, pengendalian gratifikasi, masyarakat tentu ingin mengetahui nih apa tugas dan fungsi, kemudian juga apa itu unit pengendalian gratifikasi. Silakan Pak Hasan. Ya, jadi unit pengendalian gratifikasi itu dibentuk berdasarkan putusan Jaksa Agung nomor Cap 258 tanggal 4 September 2019. Untuk di level Kejaksaan Negeri, pembinanya adalah Kepala Kejaksaan Negeri, ketuanya adalah pemeriksa bagi kejaksaan yang mempunyai pemeriksa, karena tidak semua kejaksaan mempunyai pemeriksa. Kalau kejaksaan negeri yang tidak mempunyai pemeriksa, maka ketua dipegang oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Sekretarisnya itu adalah Kepala Subbagian Pembinaan, anggotanya secara berturut-turut kasih intel, kasih pidum, kasih barang bukti dan barang rampasan, dan kasih datun. Jadi secara ex officio, Mas. Ini dari pusat sampai ke daerah seperti itu susunannya. Kerjanya adalah melakukan pencatatan. Apabila seorang pegawai, baik itu jaksa maupun staf maupun tenaga honorer, menerima sesuatu dari masyarakat, apakah itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan perkara yang dinilai tidak wajar,
itu wajib melaporkan kepada unit WPG. Dalam hal ini di kantor kami itu, kalau mungkin masyarakat Luwu Timur sudah tahu pasti posisi gedungnya, di pintu masuk ada kolam sebelah kanan, di sebelah kolam itulah kami biasa menerima laporan apabila ada pemberian yang mengarah kepada kriteria-kriteria daripada gratifikasi. Baik, dan pendengar, kurang lebih seperti itu pengantar yang disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini, Bapak Andi Hasanuddin, yang merupakan pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda boleh menghubungi kami pendengar, dan juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan, kami ucapkan selamat sore. Ini sudah ada beberapa juga yang menyaksikan melalui live Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di streaming YouTube RRI Makassar. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu gratifikasi, macam-macamnya seperti apa, termasuk ada pendengar kita yang juga ini sudah menyampaikan pertanyaan juga melalui pesan singkat ya di 0811 400 kali. Ada yang menanyakan juga, ini tadi mendengar penjelasan dari Pak Hasan begitu ya. Ini ada yang menanyakan perbedaan hadiah dan gratifikasi suap itu seperti apa begitu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber kita. Anda yang ingin bergabung, kami undang di 0811 400 kali. Kami kembali sesaat lagi. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog. Setiap kulihat sinar matamu,
Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Jaksa Menyapa. Dan untuk sore hari ini pendengar, Jaksa Menyapa membahas topik pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur menuju zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK. Tadi di awal pengantar sudah disampaikan oleh pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Bapak Andi Hasanuddin SH.MH, dan seperti yang Anda lihat tayangannya saat ini, beliau masih bersama kami di studio. Dan Anda yang saat ini tengah menyaksikan acara Jaksa Menyapa juga boleh berpartisipasi. Silakan pendengar melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat di 08114103 kali. Nah, sambil kita menanti pendengar yang ingin bergabung, Pak Hasan, tadi sebelum kita jeda ada pendengar yang juga sepertinya tertarik begitu dengan edukasi yang disampaikan oleh Pak Hasan, sempat menyinggung sedikit tadi tentang gratifikasi. Nah, ini pendengar kita ada yang menanyakan tadi bedanya apa sih hadiah dengan gratifikasi suap itu? Ini dari salah satunya dari Pak Ahmad di Makassar. Silakan Pak Hasan. Ya, mungkin saya perlu menjelaskan dulu, Mas. Jadi gratifikasi itu apa? Jadi gratifikasi adalah pemberian uang, barang, atau rabat atau diskon ya, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lain, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Jadi banyak macam bentuknya. Kami aparat itu sering ingin diberi oleh mungkin orang yang bersangkutan dengan kami. Misalnya Pak nginap, misalnya kebetulan lagi di Makassar, Pak nginap di hotel yang mewah. Tentunya kalau istilah bahasa Bugisnya, there is no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, ya kan. Tentu kita harus berpikir kenapa ada orang yang mau berbaik hati untuk memberikan fasilitas-fasilitas. Jadi tidak mesti berbentuk fisik barang. Kadang kita diberi diskon, misalnya harganya sebuah jam tangan misalnya yang harusnya 5 juta, terus kita datang, tahu kita orang dari aparat kejaksaan misalnya, terus diberi diskon sampai 70%, itu pun patut kita waspadai. Dan masyarakat pun kadang secara tidak sadar itu melakukan gratifikasi, Mas. Misalnya ada keluarganya yang mungkin sedang melaksanakan, kalau kami istilahnya tahap 2 ya kan, membawa makanan untuk keluarganya, kadang juga membawa makanan buat aparatnya, itu sebenarnya itu termasuk dalam ranah gratifikasi. Jadi hal-hal kecil yang menyangkut dengan tupoksi, yang menyangkut dengan kewenangan yang diberi oleh orang-orang yang apalagi yang berperkara atau berhubungan langsung dengan tupoksi kami, itu semuanya adalah termasuk dalam gratifikasi. Jadi nilainya, Mas, tidak ditentukan di sini. Nilainya nggak ditentukan seberapa besar, karena yang kecil pun kalau dilakukan sering kan nilainya besar juga. Atau hal-hal kecil bagi orang tapi tidak sama bagi orang lain. Mungkin kita menganggapnya kecil, tapi bagi orang itu adalah sesuatu sudah luar biasa. Jadi pengertian daripada gratifikasi menurut
tidak menyebutkan daripada nilainya, tapi semua bentuk-bentuk pemberian yang diberikan kepada aparat atau pegawai negeri yang patut diduga berhubungan dengan tupoksi. Ini lagi bahwa pemberian itu baik dilakukan di luar negeri atau di dalam negeri. Misalnya kita berkunjung jalan-jalan ke luar negeri, dipikirnya itu bukan wilayah hukum Republik Indonesia, akan tetapi pemberian itu diberikan oleh orang yang kita ketahui bahwa berhubungan dengan tupoksi kita, itu tidak boleh diterima atau wajib untuk ditolak. Baik. Ya. Baik, nah kalau tadi Pak Ahmad mungkin, saya ingin ngasihnya hadiah saja. Bedanya antara gratifikasi itu apa begitu? Hadiah. Jadi sebenarnya niatnya kita tidak tahu orang ini hadiah ya gratifikasi kan mungkin dari tata bahasanya yang beda, tapi niatnya memberikan hadiah itu dalam rangka apa? Pasti itu koma di situ kan Mas ya, saya beri hadiah. Ya apa sih, orang biasanya diberi hadiah itu karena misalnya anak sekolah ranking 1 diberi reward hadiah. Terus saya diberi hadiah apa? Saya lakukan apa? Kok sampai ada pemberian hadiah? Jadi hadiah gratifikasi itu dari konteks bahasa adalah pemberian. Pemberian itu patut kita menelaah pemberian itu sebelum menerima. Apakah berhubungan dengan tupoksi atau tidak? Jadi apapun konteks bahasanya, kita harus melihat siapa yang pemberi itu tadi, apakah berhubungan dengan tupoksi atau tidak. Baik. Nah untuk pegawai yang mungkin juga saat ini sedang mendengarkan Pak Hasan begitu, mengingatkan kembali kapan pegawai harus menolak begitu pemberian. Ya, itu tadi bahwa apabila sedang bekerja, kita harus melayani masyarakat dengan baik, dan masyarakat pun juga harus tahu batasan-batasannya. Biasa dengan budaya ketimuran kita, kadang ada masyarakat yang memberi, mungkin istilahnya sekarang istilah yang biasa populer, uang rokok ya, itu nggak boleh. Jangan lihat jumlahnya, karena kita bekerja itu memang untuk melayani masyarakat, apalagi kita sudah merancang untuk memperoleh predikat WBK WBM. Jadi semua pelayanan di kantor kami, khususnya di Kejaksaan Negeri Luwu Timur, adalah diberikan secara profesional kepada masyarakat. Semua bidang, bukan cuma kami. Misalnya saja ada pengantaran barang bukti, itu tanpa biaya. Misalnya untuk bidang pidum, untuk saksi mendatangkan, kami bisa menjemput saksi dari rumahnya, itu tanpa biaya. Jangan karena budaya kita yang ketimbang itu untuk masyarakat memberi atas apa yang telah kami lakukan, karena dalam hal ini adalah kami melakukan berdasarkan pengabdian kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, tanpa pamrih, karena kami juga sudah digaji pada dasarnya oleh negara untuk berbuat. Demikian Mas. Baik. Semoga terjawab ya untuk Pak Ahmad yang ada di Makassar yang sudah bertanya. Ada yang saat ini pendengar yang juga menyaksikan melalui tayangan live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, bisa bergabung bersama kami. Ada yang ingin Anda sampaikan, mungkin keluhan atau ada informasi yang kurang jelas, bisa Anda bertanya melalui telepon di 0811 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat pendengar di 0811 4123 kali. Silahkan untuk Anda yang bergabung bersama kami tunggu partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Baik, bisa Anda coba mendengar di 0811 4103 kali dan juga di 0821 34 kali 9440. Nah, sekaitan dengan tugas dari Pak Hasan nih sebagai pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, apa saja kegiatan-kegiatannya Pak? Ya, jadi kami selaku pemeriksa memang mempunyai tugas dalam kewenangan internal ya, memastikan semua pegawai menjalankan aturan
menjalankan kode etik, tidak boleh ada yang keluar daripada norma-norma yang berlaku secara ini di kejaksaan. Baik, boleh kita tahan dulu Pak Hasan. Sepertinya ada pendengar kita yang ingin bergabung. Silakan pendengar di 082134 kali 940. Kembali terputus, bisa Anda coba kembali. Kita bersama dengan pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Bapak Andi Hasanuddin SHMH. Silakan dilanjut Pak Hasan. Baik. Ya, jadi mengupayakan bagaimana semua bisa bekerja on the track. Ya. Tidak terjadi penyimpangan ataupun tidak terjadi perbuatan tercela. Baik, Pak Hasan, sepertinya sudah ada pendengar kita yang juga ingin berkomunikasi dengan Pak Hasan. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan ya, Idam. betul sekali. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Abdullah Sewang. Oh, Pak Abdullah. Kita bersama dengan pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Bapak Andi Hasanuddin. Silakan Pak Abdullah. Iya, selamat sore Pak Jaksa. Selamat sore Pak Abdullah. Iya, saya sudah lama ini dengar ini gratifikasi. Apa itu arti dari gratifikasi itu dan apa artinya itu sogok menyogo? Apa bedanya? Iya, karena sama-sama di uang toh dikasih. Iya, kenapa mesti gratifikasi dibedakan dengan langsung menyogok itu? Ya. Apa bedanya dan apa manfaatnya itu dikasih? Baik. Terima kasih. Saya mau penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdullah di Makassar. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, penelpon silakan di 082134 kali 9440 setelah Pak Abdullah tadi di Makassar. Anda juga yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Juga ada tadi yang bergabung. Terima kasih, ini dari 0897 sekian. Kalau ada oknum yang meminta itu seperti apa katanya dan melapornya bagaimana? Baik, sambil menanti penelpon yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 082134 kali 9440 dan mungkin boleh dijawab untuk pendengar kita yang tadi ada dua penanya yang bergabung sore hari ini. Silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih. Jadi kami memang sangat sering berhadapan dengan situasi begitu. Pada saat kami melakukan tugas kami di lapangan atau di kantor, ada saja orang yang ingin memberi sesuatu. Istilah di masyarakat zaman dulu itu sogok atau lebih halus mungkin uang rokok mungkin ya. Terus dengan adanya undang-undang itu dikatakan sebagai gratifikasi adalah pemberian yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, bukan cuma berbentuk uang, bukan cuma berbentuk barang, bahkan fasilitas diskon segala macam itu lebih diperjelas dan dengan cakupan yang sangat besar. Jadi tidak kepada pengertian yang dulu saja bahwa sogok itu hanya uang. Jadi apapun yang diterima oleh seorang aparat yang patut diduga berhubungan dengan tupoksi agar kita melakukan mungkin atau tidak melakukan sesuatu, itulah yang disebut dalam artian gratifikasi. Baik, semoga terjawab untuk Pak Abdullah yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Abdullah. Dan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440 atau juga bisa melalui kolom komentar di live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar, termasuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat juga boleh di 0811 423 kali. Nah, ini tadi sebaliknya dari 0897 sekian. Kalau ada oknum yang kemudian meminta, ini seperti apa menyikapinya dan melaporkannya seperti apa Pak Ya, Hasan? Terima kasih. Itu salah satu tupoksi saya sebagai pemeriksa. Apabila ada daripada oknum khususnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Luwu Timur dalam hal menyelenggarakan tupoksi dan meminta sesuatu kepada masyarakat, berapapun nilainya, kami dilaporkan. Dalam hal ini bisa langsung datang melapor kepada kami selaku pemeriksa. Kami akan langsung melakukan tindakan kepada yang bersangkutan dalam melakukan klarifikasi, dan tentunya
apabila dilakukan pemeriksaan tentu ada hukuman yang bakalan diterima oleh pelaku. Hukuman itu derajatnya ada beraneka mas, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi itu salah satu merupakan pelanggaran etik ya, yang bukan cuma di kami sebenarnya, di mana-mana pun sebenarnya sama. Yang namanya PNS sudah digaji sama pemerintah, sama negara. Kapan meminta sesuatu di luar daripada penghasilan yang ditetapkan oleh undang-undang atau aturan, tentunya ada konsekuensinya, ya kan? Itu adalah suatu pelanggaran, itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Cukuplah kita bekerja untuk masyarakat karena kita sudah digaji oleh negara. Bagaimana kita bekerja dengan baik agar masyarakat itu bisa terlayani apa kebutuhannya. Ya. Kalau temuan sendiri terkait gratifikasi ini, Pak Hasan, khususnya di Luwu Timur seperti apa, Pak Hasan? Ya, jadi alhamdulillah. Jadi kalau bisa saya bilang salah satu bidang yang kalau bidang lain mungkin kinerjanya dilihat berdasarkan tingkat perkara yang banyak. Kalau kami banyak perkaranya berarti hancur kantor kami kan, berarti banyak pelanggaran yang terjadi. Jadi bidang kami itu sangat disyukuri kalau tidak ada laporan atau tidak ada pelaporan yang seperti, artinya kami semua bekerja on the track dan alhamdulillah sampai sekarang bukunya masih kosong. Jadi belum ada pemberian yang patut diduga berhubungan dengan tupoksi kami di Kejaksaan Negeri Timur. Jadi sampai saat ini belum ada. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga untuk para penanya yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat tadi dari 0897 sekian. Ini mungkin yang tadi terlewat yang pendengar kita yang menanyakan ketika ingin menyampaikan laporan terkait gratifikasi ini, seperti apa prosedurnya, Pak Hasan? Ya, misalnya ingin menyampaikan laporan kepada kami, bisa langsung datang ke kantor. Kantor kami di Kejaksaan itu kami akan merasakan identitasnya. Kita rasakan identitasnya, kita catat namanya bapak atau ibu, identitas lengkap, terus petugas yang mana, siapa namanya yang menerima, segala macamnya itu kita catat. Dan tentunya apabila memang terbukti ada pelanggaran etik, tentunya akan diberi hukuman. Baik itu tingkat ringan, tingkat sedang, dan ini tentunya berjenjang sampai kepada Kejaksaan Tinggi bahkan ke Kejaksaan Agung. Karena kami di daerah itu akan selalu melakukan laporan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi di provinsi maupun ke Kejaksaan Agung di pusat. Jadi kalau ada oknum yang meminta ataupun segala macamnya, marilah masyarakat jangan takut datang untuk melaporkan hal tersebut, karena saya meyakini bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang terbuka kepada masyarakat, karena social control itu jauh lebih bagus daripada aturan yang beraneka ragam. Aturan yang banyak itu membuat kita pusing dengan berbagai aturan, jadi pekerjaan itu terfokus dengan aturan, sedangkan masyarakat yang merupakan objek kita bekerja itulah social control yang seutuhnya sebenarnya. Jadi masyarakat yang dekat dengan kami, yang tidak takut datang, itulah yang kami inginkan. Jadi keterbukaan. Bagaimana masyarakat itu menjadi mitra kami dalam bekerja, menjadi social control dalam kami dalam bekerja. Apa yang dirasa tidak tepat, ada yang dirasa yang kurang, atau ada saran atau mungkin kritik yang bersifat membangun, bisa langsung sampaikan kepada kami. Jadi bukan promosi Mas ya, di Kejaksaan Negeri Luwu Timur itu kami punya banyak fasilitas. Di sana itu ada Creative Park Adiaksa, jadi ada taman baca, ada kafe, ada juga kami siapkan tempat untuk beraneka kegiatan dan tidak dilakukan pembayaran. Misalnya mau diskusi, mau apa, yang penting pimpinan kami sudah menegaskan bahwa di luar daripada urusan politik silahkan. Mau bicara apapun, mau bahas kesehatan, mau bahas
seni, budaya, mau itu silahkan dipergunakan tempatnya. Kami kejaksaan sangat terbuka bagi masyarakat. Tentunya bukan terbuka hanya itu saja, dalam hal misalnya ada aparat kami yang bertindak di luar daripada kewajaran, kami juga sangat terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat, karena filosofi dibuatnya taman baca di kantor kami, ada aula untuk itu sebenarnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, agar masyarakat itu sebagai social control itu tidak ragu untuk datang menyampaikan keluh kesahnya. Termasuk melalui media RRI ini juga ya. Jaksa Menyapa. Ini juga salah satu Jaksa Menyapa juga. Dan kami memang sangat membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari masyarakat. Misalnya saja layanan-layanan kami, misalnya tilang, panggilan saksi atau pengambilan barang bukti yang dirasa Pak harusnya lebih bagus seperti ini, harusnya begini, itu kami sangat terbuka menerima masukan, saran dari masyarakat dalam hal untuk memperbaiki dari pelayanan itu tadi. Jadi bagaimana mewujudkan perubahan di Kejaksaan Negeri Luhut Timur dalam hal mencapai predikat PBK tadi, kita harus melakukan perubahan. Salah satunya itu indikatornya adalah survei tingkat kepuasan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang pernah bersinggungan dengan kami memberikan penilaian apabila mereka puas dengan pelayanan kami, tidak bertele-tele, tidak ada uang rokok segala macamnya, ya kan, itu kan pasti mereka puas. Jadi saya pakai istilah yang awam saja di masyarakat, kita bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, tentu ada kepuasan di hati masyarakat. Tentunya ini yang kami harapkan, bahwa bagaimana kepercayaan publik itu kami raih dengan memberikan pelayanan yang betul-betul profesional, sehingga apa yang kami cita-citakan insya Allah bisa kami raih, yaitu predikat WBK tadi. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Hasan, dan ini beberapa pendengar juga menyampaikan masyarakat dari Pak Ayas. Terima kasih atas pencerahannya. Pemahaman gratifikasi ini tentu sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian juga ada yang bergabung, sambil menantikan pendengar, untuk Anda yang bergabung juga bersama kami boleh melalui telepon di 082134 kali 9440. Ada Pak Sidik, semoga Tuhan memberkahi negeri kami dengan orang-orang yang jujur dan beradab menuju negara Indonesia yang menjadi wilayah bebas dari korupsi. Mungkin ini ditanggapi Pak Hasan, beberapa pendengar kita yang dengan harapan-harapannya ini. Jadi tentunya harapan masyarakat itulah sebenarnya harapan kami ya. Jadi kami bekerja sebagai aparatur, ya kebetulan saja kami diberi kepercayaan untuk bekerja di kejaksaan dalam hal sebagai aparat penegak hukum. Kami bekerja tiap hari, nawaitunya insya Allah untuk ibadah, bekerja dengan profesional, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya dengan demikian ada kepuasan dari segi pelayanan yang kami berikan. Tentunya kalau kita melihat satu Kejaksaan Negeri Luhut Timur yang jaraknya 12 jam dari Makassar, perubahan ada di sana. Ini bisa menjalar ke tempat yang lain. Tentunya dengan satker-satker yang lain, kami di Kejaksaan Negeri Luhut Timur berusaha menjadi role model bagi stakeholder di sekitar kami. Banyak kegiatan-kegiatan simbolik yang kadang kami lakukan dengan pimpinan kami Pak Kajari, misalnya membersihkan dengan cara memungut sampah. Ini sebenarnya simbolik, ya kan, agar masyarakat bisa melihat bahwa kami itu bukan cuma menyayangi lingkungan, tapi ada simbolik di situ. Bagaimana kita bekerja dengan bersih sebenarnya. Sebelum memulai, kita memulai dengan hati yang bersih, dengan niat yang bersih. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan yang simbolik dalam hal artian ingin mencapai kepercayaan dari masyarakat. Kadang kami ditanya, kok
pungut sampah, Pak. Sebenarnya itu adalah simbol bagaimana kita memulai bekerja dengan bersih. Lingkungan kita bersih, tentunya akan menjadi role model yang dapat dicontoh bagi stakeholder di sekitar kita, khususnya yang berada di wilayah Luwu Timur. Jadi harapan kami itu tadi, bagaimana masyarakat yang bisa menilai, jangan kami yang menilai, kami cukup bekerja saja, masyarakat yang akan memberikan penilaian terhadap kinerja kami. Baik. Itu dia pendengar tanggapan dari, terima kasih juga untuk beberapa tadi yang sudah mengomentari di informasi yang disampaikan, katanya bermanfaat dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dan Anda yang masih ingin bergabung pendengar, segmen akhir kami akan buka kembali telepon sebentar di 082134kali9440. Ada pertanyaan juga dari Pak Rian yang menanyakan cara, walaupun tadi sudah dibahas juga oleh Pak Hasan ya. Ini menanyakan Pak Rian caranya bagaimana agar publik atau masyarakat bisa ikut andil atau berperan dalam program pengendalian gratifikasi ini. Tapi mungkin ada tambahan nanti yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan, sekaligus ada informasi lain di segmen akhir kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu tentunya partisipasi Anda di 082134kali9440. Kami kembali sesaat lagi. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Pendengar Pro 1 dari Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Jaksa Menyapa, dan di segmen akhir kebersamaan kami dengan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu yang bertanya melalui telepon interaktif di 082134kali9440 ataupun melalui pesan singkat dan juga di kolom komentar di Facebook dan juga di YouTube. Yang masih ingin bergabung masih boleh, kami masih tunggu di 082134kali9440, dan kita masih bersama dengan narasumber kami sore hari ini, Bapak Andi Hasanuddin SHMH. Beliau merupakan pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Baik Pak Hasan, tadi pada saat sebelum jeda ini ada pendengar kita yang juga menanyakan, walaupun tadi sudah dijelaskan juga, tapi mungkin ingin ditanggapi agar publik, caranya bagaimana agar publik dan masyarakat bisa ikut andil atau berperan katanya dalam program pengendalian gratifikasi. Silakan Pak Hasan. Ya, itu tadi makanya kami berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang kami lakukan itu merupakan tugas kami.
Jadi tidak perlu ada embel-embel macam-macam. Ya. Kami bekerja, ada aturannya, ada protokolnya seperti apa, ada SPO-nya. Jadi apa yang kami lakukan adalah profesional, tidak butuh pamrih karena itulah tugas kami. Kami bekerja dibayar oleh negara. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang datang itu sebenarnya memang untuk dilayani karena kami orang dibayar. Kami ini kalau istilahnya untuk orang yang dibayar oleh negara untuk melayani masyarakat yang datang. Walaupun yang datang itu mungkin karena kebetulan saya di kejaksaan, mungkin orang yang sedang berhadapan dengan hukum, tapi pada dasarnya mereka adalah orang yang harus dilayani karena kami dibayar untuk melayani mereka, ya kan? Ya. Jadi harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa haknya mereka bukan hanya di institusi kami, tapi di tempat lain juga seperti itu, bahwa masyarakat itu mempunyai hak karena negara telah membayar gaji kami, tunjangan kami dan segala macamnya. Jadi seyogyanya kami harus bisa menunjukkan kinerja yang baik, yang profesional dalam hal memberikan pelayanan. Dan tentunya tadi kami dari Kejaksaan Luhut Timur sangat mengharapkan kritik dan saran untuk tentunya perbaikan ke depannya seperti apa. Karena kalau apa istilahnya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kami berharap masyarakat itu peduli dengan kami supaya sayang sama kami dengan cara bagaimana memberikan sumbangan pikiran, saran ataupun kritik yang bersifat membangun kepada kami untuk kami lebih baik ke depannya. Tentunya pengabdian kami khususnya kepada masyarakat Luhut Timur yang sangat beragam. Kami selalu mengistilahkan bahwa di Luhut Timur itu bisa dikatakan Indonesia mini karena sangat beragam etnis dan suku bangsa. Bagaimana kami ada di situ menjadi salah satu yang dipercaya masyarakat untuk mengatasi hal-hal misalnya saja ada yang bersangkutan dengan hukum, karena kapan masyarakat tidak percaya tentunya bisa berdampak kepada ranah sosial yang lebih besar. Jadi yang dibutuhkan adalah kepercayaan masyarakat. Kapan masyarakat mempunyai kepercayaan tinggi kepada aparat, tentunya insya Allah ada kedamaian dan keamanan di situ. Tapi kapan kepercayaan itu kurang, tentunya dapat menimbulkan berbagai macam konflik sosial di tengah masyarakat. Karena kemana lagi masyarakat akan mengadu kalau tidak ada kepercayaan terhadap aparat. Baik, di akhir kebersamaan kita Pak Hasan, mungkin ada hal penting lainnya di closing statement ini yang ingin disampaikan untuk masyarakat pendengar kita yang saat ini mendengarkan RRI Makassar. Pak Hasan silakan. Siap, jadi kami dari Kejaksaan Luhut Timur selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Kami selalu terbuka kepada masyarakat, baik itu memberikan saran, kritik yang bersama membangun ataupun saran-saran. Tentu akan kami terima dengan baik. Kami berterima kasih atas kepedulian masyarakat Luhut Timur khususnya. Dan karena di masa pandemi, tentunya kami titip pesan bahwa selalulah mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kesehatan adalah hal yang utama di saat sekarang ini. Semoga apa yang kami telah lakukan dan yang akan kami lakukan insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Luhut Timur. Baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Andi Hasanuddin SHMH, pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Luhut Timur yang sudah banyak memberikan pencerahan tentunya. Kali ini sesuai dengan topik kita, pembentukan unit pengendalian gratifikasi pada Kejaksaan Negeri Luhut Timur menuju zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK. Dan sekali lagi terima kasih Pak Andi Hasanuddin sudah bersama kami datang langsung ke studio Pro 1 RRI Makassar. Sukses terus menjalankan tugasnya Pak Andi Hasanuddin dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Hasanuddin. Selamat sore. Baik, dan pendengar tentu sudah kami temani Anda sore hari ini dalam siaran
melalui FM di 94,4 dan juga melalui streaming di YouTube dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berbincang langsung dengan Pak Hasanuddin. Beliau sudah menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan melalui telepon interaktif kami di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat. Insya Allah pekan depan Anda bisa kembali mengikuti program Jaksa Menyapa. Kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar, untuk selanjutnya jelang pukul 17 kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi di Sulawesi Selatan dan Barat. Kami akan hadirkan sesaat lagi dalam Warta Sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.